Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebagaimana di pelajaran sebelumnya, ya kita telah mempelajari di ayat 18 ya. Bahwasanya kata beliau makanannya ruh itu dengan ilmu. Ya. Jadi kalau badan makanannya makanan minuman. Sedangkan ruh kita ini makanannya dengan ibadah, dengan ilmu, dengan tauhid, dengan zikir-zikir. Jadi kalau kita loyo, badan kita besar, berarti yang loyo apa tak? Jiwa tak, ruh tak. Nah ini. Kemudian kata beliau ya, kemudian beliau memberikan, sudah kita ambil ini ya, fawazibhu wa khudh bil jaddi fihi. Ini belum ini, ke-18 sekarang. Kata beliau, fawazibhu wa khudh bil jaddi fihi, fa in ataqahullahu akhadta. Maka tekun dan bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Jika Allah telah memberikannya kepadamu, engkau dapat mengambil manfaatnya. Ya. Ayo, ini saja. Nah, dilanjut ke 19. Pelajarannya ini ya, intinya masuknya di bait syairnya. Di bait syairnya 18. Ya, 21 sudah faedahnya kapan? Nah, ini. Kita tidak apa-apa ambil sedikit. Kata beliau, tekunlah belajar, bersungguh-sungguhlah belajar. Ya, karena Allah telah memberikan karunia ini, manfaatkan. Insyaallah itu akan bermanfaat untuk kehidupan kalian dunia alam barzakh akhirat. Ya. Kata beliau, wa in utita fihi tulaba'in wa qala an-nasu innaka qad sabaqta. Apabila engkau telah dikaruniai banyak ilmu dan orang-orang berkata bahwa engkau adalah orang-orang alim. Nah ini. Nah di sini pembahasan kita di hadis 20 sebagaimana pembahasan di tafsir tadi. Kata penulis, fala ta'man su'alallahi anhu bitaubihin alimta fahal amilta. Maka jangan kamu merasa aman dari pertanyaan Allah. Artinya di sini bernuansa celaan. Kamu telah berilmu, apakah kamu telah amalkan ilmumu? Nah ini tadi tentang orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Karena dia mengilmui tapi tidak mengamalkan. Ini juga kita. Kita sudah tahu keutamaan ilmu memberikan manfaat kepada kita dunia alam barzakh akhirat. Keutamaan ilmu yang akan menjadikan kita memimpin. Keutamaan ilmu yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Keutamaan ilmu akan memberikan manfaat kepada kita, keluarga kita, masyarakat kita. Keutamaan ilmu akan melahirkan ketakwaan, ketakutan, kerinduan kepada Allah. Tapi kita tidak bergairah dengan ilmu loyo-loyo jakit. Sungguh bodoh kita. Ya, sudah tahu ada emas, kita tidak ambil. Sudah tahu ini bermanfaat bagi kita, baru kita tinggalkan. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu, syahwat dan kemalasan kita. Bodohnya kita. Ya. Maka dari itu di sini semangat. Ya, berusaha pelajari pelajaran. Hafal Al-Qur'an, hafal hadis, berusaha. Itu bermanfaat. Ya. Coba saya bisa menjadi pembicara bagi kalian, menjadi pemimpin di pondok kalau tidak ada usaha yang dulu. Sebab usaha itu Allah beri. Kita belajar, baca, hafal, akhirnya kita bisa mengajar. Dan bermanfaat. Bermanfaat untuk istri saya, bermanfaat untuk saya, untuk anak saya, untuk keluarga saya. Banyak. Di mana-mana orang butuh kita. Di mana-mana orang ya
membutuhkan itu. Nah, itu juga kalian nanti. Semakin besar perjuangan kita, semakin besar juga nanti manfaatnya untuk kita, insya Allah. Jadi jangan pernah sekarang saya usaha masih kecil, Kak. Jangan. Dari kecil sampai besar sehingga nanti banyak kita kumpulkan, maka manfaatnya besar juga. Ya. Apalagi kalau kalian jadi ustadz kondang nanti, ya, jemaahnya tak 5.000, 10.000, kayak itu biasa kalau tabligh akbar. Saya kalau ikut daurah, biasa kita itu tak 5.000 orang. Ya, kalau Ramadan itu 3.000 orang. Ya, yang datang syekh langsung dari Saudi. Itu kita berlomba-lomba. Saya saja cepat mau datang, nah biasa di belakang dulu. Bayangkan itu. Saya paling biasa, makanya saya biasa pakai taktik. Ya, taktik saya itu kalau masuk di masjid, saya tidak pernah lewat pintunya masjid, lewat pintu pengurus. Kan langsung pintunya saya lewat keluar. Kalau Masjid Al-Markas saya lewat tangga depan. Misalnya datang syekh dari Saudi di Masjid Al-Markas. Pernah datang salah satu penulis yang kita kajikan anunya, Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri. Pembicara di Madinah datang di Masjid Al-Markas. Pada datang nih orang. Ya, saya akan mengajar misalnya jam 9, orang jam 7 pada ada. Orang dari Bandung, dari Jawa, dari mana datang. Ya, akhirnya kita lihat, kalau dari belakang kirian, saya tahu memang. Langsung pintu depan. Jadi langsung kiri depan, tinggal tabe-tabe, dapat kiri mimbar. Walaupun di depan saya masih banyak. Begitu. Jadi harus kita berpikir cerdas, taktik, bagaimana bisa yang terdepan. Ya, begitu caranya. Ini yang saya ingatkan adik-adikku sekalian. Ya. Begitu juga kalau sekolah ki. Kalau sekolah ki jangkit di bangku belakang mas saya supaya bisa tidur-tidur, jangan. Saya paling malas kalau di belakang. Ya, cari bangku depan. Ya, cari bangku yang paling depan. Ini. Kata beliau di sini, fala ta'man su'alallahi anhu. Jangan kalian merasa aman atas ilmu yang kalian sudah dapatkan. Wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya berzakat, harusnya membantu orang tua, berkhidmat pada orang tua, ini paling berat ini. Saya lagi termasuk yang sangat berat itu. Melakukan kebaikan dengan orang tua, orang tua, apalagi kalau orang tua kita tidak sholat, orang tua kita merokok, orang tua kita yang masih melakukan hal-hal yang melanggar Allah Akbar. Terkadang dia minta uang, kita tidak mau. Kenapa? Karena kita pikir belanja yang haram. Bayangkan ini. Ini berat sekali ini. Ya, terkadang orang tua kita beli rokok, beli minuman, balok apa. Ini berat. Ini adik-adikku sekalian. Padahal kita tetap wajib, ya, mentaati orang tua. Kata beliau, apakah ilmu ini sudah kita amalkan sekarang? Ya, coba ikhwan dan akhwat diperhatikan. Berapa banyak ilmu tak, berapa banyak sudah diamalkan? Ilmu yang paling utama kata beliau, farasul ilmi taqwallahi haqqa wa laysa bi an yuqalu laqad ra'asta. Puncak ilmu, hakikat ilmu ialah ketakwaan kepada Allah, bukan agar kau dikatakan telah memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi hakikat ilmu apa? Apa puncak ilmu apa? Ketakwaan. Sudah kita ajarkan kemarin. Ya, bahwa hakikat ilmu yang bermanfaat kalau mengantarkan pada 4 syarat. Apa itu? Kemarin, ayo. Bertakwa kepada Allah. 2. Menambah amal soleh. 3. Apa? Menjadikan hati rindu kepada Allah dan surga Allah. Yang keempat, menjadikan hati takut kepada kemurkaan dan neraka Allah itu. Jadi ini ada sudah. Wa fi thawbikal ihsanu la an tura thawbal isa'i qad labista. Perbuatan ihsan itu adalah pakaian yang menutupi aib-aibmu. Artinya cepat kok menuntut ilmu kok, belajar kok. Dengan itu akan hilang. Kalau kita tersibukkan dengan ketaatan, otomatis kemaksiatan berkurang. Kalau kita tersibukkan dengan kebaikan, maka keburukan berkurang. Itu akan menutupi kita. Tapi kalau tidak ada,
di rumahnya kita tidur-tidur, sebentar datang setan. Menghayal ki. Nah, datang apa? Akhirnya dia yang tidak bagus. Datang lagi setan, akhirnya melakukan lagi sesuatu yang di luar yang diharamkan oleh Allah. Di WC di mana ki? Ya, di kamar ki, dikunci pintu, di apa? Akhirnya melakukan lagi dosa dan maksiat. Kenapa? Karena tidak disibukkan diri kita dengan ketaatan. Ini ditulis. Ya. Kata beliau, "Idza ma lam yufidkal ilmu khairan fa khairum min an law qad jahilta." Apabila ilmu tidak memberikan manfaat kebaikan kepadamu, maka kejahilanmu lebih baik daripada hal itu. Nah, ditulis ini. Ya, ditulis. Perhatikan, ya. Di antara faedah ilmu. Keberapa mi kemarin? Terakhir? 14, 15 sekarang. 15. Seorang penuntut ilmu harus memiliki jadwal atau waktu-waktu yang menyibukkan dirinya di atas ketaatan kepada Allah, atau hal yang bermanfaat kepada manusia, atau makhluk lainnya. Artinya makhluk lainnya ini seperti tumbuhan. Kita merawat tanaman, ya, supaya dia tumbuh selainnya. Kita ini pondok pesantren ini diamalkan semuanya. Masya Allah. Ya, kita melakukan terjadwal pelajaran kita, ketaatan kita kepada Allah. Manfaatnya kalau di rumah tidak. Ini yang mau dilahirkan. Nanti apa yang kalian lakukan di pesantren, lakukan di rumah. Biar libur, tetap kita belajar. Kan belajar tidak mesti sama ustaz. Ya, kita belajar mandiri ki. Di rumah, saya dulu di pondok belajar mulai jam 8 sampai jam 11. Di rumah juga belajar ki jam 8 sampai jam 11. Baca-baca, ulang-ulang pelajaran taus begitu. Kayak saya, hendak kuliah mah. Saya selesai kuliah. Apakah saya selesai belajar? Tidak. Saya cari lagi pelajaran yang lebih tinggi di pesantren lain. Kalau saya tidak dapat di Makassar, saya pindah ke Medan, pindah ke Jakarta. Sudah tidak ada saya rasa di Indonesia cukup, saya pindah negeri, pindah ke Saudi. Begitu memang orang belajar. Pokoknya dari yang kecil sampai yang ke besar. Cari guru-guru yang terkenal. Siapa yang paling terkenal tafsir? Kalau dulu, ya, kalau sekarang itu yang paling terkenal kealimannya. Dalam bab kesucian hati Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syankiti. Kalau dalam bab masalah memahami tauhid Asmaul Husna Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri. Ya, kalau dalam bab masalah fikih Syekh Syuraim. Ya, ada juga namanya Syekh Muhammad Abdus Salam. Ini semuanya pembicara-pembicara di Mekah. Ya, bukan orang sembarang itu kalau bisa berkhutbah di Mekah. Ya, orang yang terkenal ilmunya. Salah satu syaratnya memiliki 100.000 hadis dihafal. Orang yang bisa berbicara di sini. Kita sudah hafal 1.000 hadis, 100.000 hadis. Hafalan Al-Quran dia harus mungkin 30 juz. Ilmu Al-Quran dia harus kuasai 80 cabang ilmu. Ilmu hadis dia harus tahu yang mana sahih, yang mana dhaif, yang mana lemah, mana perawi-perawinya begitu. Itu begitu, harus punya cetakan buku. Begitu sekarang, ya, ada syarat-syaratnya. Ini ya, apa tadi yang saya perhatikan. 15 diulang.
Seorang penuntut ilmu harus memiliki jadwal yang menyibukkan dirinya di atas ketaatan kepada Allah atau hal yang bermanfaat kepada manusia dan makhluk yang lainnya. Ya itu ya. Nah. Sehingga ditulis sehingga ia terlindungi Imam menulis lagi dari dosa dan maksiat. Dari dosa dan maksiat. Kalau kita sibukkan diri kita, insyaallah taala, ya, peluang melakukan dosa dan maksiat sedikit. Tapi kalau kita tinggal diam, maka peluang dosa dan maksiat akan masuk. Ya, sekali lagi hati kita ini lemah. Pikiran kita terbatas. Dan lawan kita ini, ya, perlu tantangan. Nah, kata beliau, ya, perhatikan. Wa an alqaka fahmuka fi mahawin falaitaka thumma laitaka ma fahimta. Apabila pemahamanmu justru menjerumuskanmu kepada penyimpangan, maka seandainya saja engkau tidak paham. Artinya kalau dengan ilmu, kau pahami ilmu baru kau tidak amalkan, ya. Seandainya kau tidak paham saja. Kau punya akal, tapi kau tidak mau melakukan sholat, tidak mau melakukan puasa, tidak mau berkata jujur, senantiasa berdusta. Sebaiknya saja kamu seperti orang gila saja. Maksudnya begitu. Orang gila itu tidak ada menguna. Mau tidak sholat, mau makan sembarang, tidak perhatikan halal haram, biar aduna orang ngambil ya, begitu saja. Ini kata beliau maksudnya, ya. Kata beliau, satajadi min thimaril ajzi jahla wa tasburu fil uyuni wa in kabirta. Engkau akan menuai kebodohan dari sifat lemah atau malas, dan engkau akan dipandang kecil meskipun kau telah dewasa. Ini ya, orang-orang yang bodoh terkadang ada orang tua nih. Tapi karena tolo-tolo akhirnya dimamaini sama anak. Ya, dikata-katawai, tolo-tolo ini. Ya, tapi ada orang yang masih kecil, tapi dia dihargai sama orang tua. Kenapa? Karena dia berbicara. Ya, coba lihat orang berilmu. Imam Syafi'i misalnya, umurnya 12 tahun, tapi yang mendengar bicaranya umur 40 tahun, 50 tahun. Ya, termasuk kita ini. Ya, di antara para guru kita yang paling muda. Tapi kalau berbicara, kita yang paling didengar. Kalau bilang kasih begini. Ya, ini coba lihat format. Sekarang mau pondok semua. Seandainya saya sudah kemarin dibicarai sama Pak Direktur, bagaimana Ustaz? Jadi ini formatnya setelah kemah. Saya tidak mengatakan saya bisa atau saya tidak bisa. Ya, dan nanti dilihat. Kenapa? Seandainya saya bilang iya, dipondokkan semuanya. Karena saya yang bertanggung jawab. Tapi namun, ya, saya ada tujuan lain. Saya mau masuk lagi pondok berbuat bahasa Arab 1 tahun. Kalau saya memang belum ke Saudi, saya masuk 1 tahun sambil kumpul uang, baru ya mau ke Saudi. Ini, ya, ini ditulis. Ayat pidana memain ditulis dulu. Sedikit lagi. Ya, dari keutamaan ilmu 16. 16. Ahmad. Seorang penuntut ilmu, wajib memaksimalkan dirinya dalam melawan kebodohan. Jadi harus kita lawan itu kebodohan. Dalam melawan kebodohan dan sifat malasnya. Jadi harus kita lawan sifat malas. Capek mau meroja, memang capek. Tidak ada yang tidak capek meroja. Ya, capek mau belajar, memang capek. Kita ini belajar tak lebih sedikit. Ya, kalau kalian itu belajar,
Cuma belajar menulis saja, saya belajar berbicara, bayangkan. Ya, apa yang kalian tulis semua saya. Kita pelajari, perhatikan. Ya, lebih banyak. Itu kalau kita menjelaskan lebih banyak pasti yang kita baca. Ya, berbeda. Nah, ini. Nah, jadi seorang penuntut ilmu harus wajib bagi dirinya melawan kebodohan dan kemalasannya. Kata beliau, ya. Ini faedah yang ke-17. Ya, faedah yang terakhir. Nah, seorang penuntut ilmu yang penuntut ilmu yang alim yang mengamalkan ilmunya, yang alim yang mengamalkan ilmunya, walaupun memiliki badan yang kecil, atau umur yang muda atau sedikit, ya, badan kecil atau umur yang muda atau masih anak-anak, namun ia akan dipandang besar. Dia akan dipandang besar oleh manusia. Berbeda dengan orang yang jahil. Itu titik koma. Berbeda dengan orang yang jahil atau bodoh. Orang yang jahil atau bodoh. Walaupun memiliki badan yang besar, umur yang besar, badan yang besar, atau umur yang banyak, atau sudah tua nih, badan besar atau umur yang banyak, ia akan dipandang kecil oleh manusia. Coba lihat, ya. Coba lihat dari sejarah-sejarah. Semuanya sejarah mengatakan begitu. Kita rasakan itu, ya, kita rasakan. Nah, ini yang terakhir yang kita bisa berikan. Alhamdulillah masih setengah 10. Kita istirahat dulu 5 menit, baru kita lanjut Sirah Nabawiyah, baru istirahat, ya, sampai jam 10 saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sudah sampai setengah jam, 23 menit kita belajarnya. Biasanya 1 jaman, ringkas. Nah, alhamdulillah setelahnya pelajaran singkat.